masing-masing. Jadi unit fungsi dan komponen-komponen. Jadi kita cek di sini dari organize dan relationship ya. Artinya di sini adalah nggak cuma satu komponen, tetapi ada beberapa komponen yang saling berhubungan. Nah, entah hubungannya itu searah ataupun feedback atau timbal balik. Nah, ini kita sebut sebagai sistem, begitu ya. Sistem ini bisa sederhana maupun juga bisa sistem yang kompleks ya. Tentunya kalau sistemnya ini sederhana, pasti hubungannya akan sedikit variabel atau unit atau yang terhubung. Tetapi untuk sistem yang kompleks, itu pasti unitnya banyak dan komponennya banyak ya. Sehingga kita akan menamakan bahwa sistem ini adalah sistem yang kompleks begitu. Kemudian kalau kita lihat di sistem, sistem itu sebenarnya fungsinya mengapa harus mendesain sistem begitu ya. Nah, sistem ini didesain karena untuk mencapai satu atau lebih tujuan ya. Berarti ada yang dicapai ya. Objektif itu tujuan. Jadi atau satu atau lebih tujuan. Jadi sistem is emas ya. Kalau misalnya ada yang tahu bahwa kalau di sebuah perusahaan itu sistem itu adalah keharusan ya. Karena tanpa sistem maka tidak bisa kita bisa mengorganize satu organisasi begitu ya tanpa adanya sistem itu akan menimbulkan banyak apa namanya persepsi ya di masing-masing dan tidak mungkin akan bisa untuk mengevaluasi kinerja dari suatu organisasi ataupun suatu lingkungan begitu ya tanpa kita membuat suatu sistem. Nah, sistem ini juga membuat keteraturan begitu ya di dalam operasional, dalam manufaktur, dalam industri begitu ya sehingga semua orang jika sudah sistem yang bekerja, maka orang yang di dalamnya itu akan bekerja tanpa ada banyak eh, miskomunikasi, juga bisa meningkatkan ya performa dari perusahaan tersebut ya atau industri. Jadi sistem ini merupakan suatu keharusan ketika kita berbicara mengenai organisasi, ketika kita bicara mengenai sesuatu yang berhubungan satu sama lain begitu. Dalam konteksnya adalah untuk evaluasi performa dari satu industri atau organisasi. Seperti itu. Jadi tujuannya bisa satu tujuan atau beberapa tujuan gitu ya. Dari sistem ini ketika karena dia mencapai tujuan tersebut, maka semua individu atau komponen di dalamnya itu harus memahami tujuan dari sistem itu dibuat. Gitu. Jadi awal mula dari eh, pemodelan atau modeling dan simulasi adalah kita harus belajar dulu mengenai sistem. Dan saya yakin teman-teman di sini sudah belajar mengenai pemodelan sistem dan maka mungkin nanti bisa dibuka-buka lagi ya bukunya dan catatannya apa itu sistem atau komponennya sehingga nanti dalam kita karena sistem dinamis ini adalah sebenarnya satu satu turunannya ya dari pemodelan sistem. Pemodelan sistem itu kan banyak sekali, salah satunya adalah sistem dinamis ini. Kemudian kita lanjut di basic implikasi dari konsep sistem ya. Jadi konsep sistem sendiri sebenarnya ada tiga dasar ya yang mendasari adanya konsep sistem. Berarti sistem itu harus didesain atau dirancang untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang sudah ditentukan. Jadi sudah ada tujuan ditentukan tertentu, makanya di sini sistem itu pasti tidak jauh-jauh dari fungsi tujuan. Tujuannya apa gitu ya. Kalau di OR kalian mengenai objective function gitu ya. Nah, sama dengan kalau di dinamika sistem pun juga ada tujuannya yang dicapai. Tujuannya ini menentukan output apa sih yang mau diharapkan gitu ya. Nanti akan berhadapan dengan output apa sih yang mau diharapkan gitu. Jadi di sini di sistem itu kita belajar mengenai ada yang ingin dicapai, begitu ya. Ada tujuan yang ingin dicapai dalam konsepnya. Kemudian yang kedua adalah interrelationship. Artinya di sini interrelationship itu adalah saling terhubungan. Jadi adanya keterhubungan ya antar satu variabel dengan variabel lainnya. Jadi ini variabel satu, ada variabel dua, begitu ya. Kemudian adanya interdependencies. Di sini adalah ada kesaling ketergantungan ya. Artinya kalau ini ada disebabkan karena ini gitu ya.
Jadi ini variabel ini ada ya, V1 ada disebabkan karena V2. Jadi kalau ini turun, misalnya performanya turun, pasti ini juga turun. Jadi adanya interdependensi antara satu variabel dan variabel lainnya gitu ya. Most axis among the component ya, yang ada di antara komponen-komponennya. Jadi ada interrelationship dan ada interdependencies ya, ada kesaling hubungan dan juga ada saling ketergantungan begitu ya. Jadi nggak mungkin kita bisa menjalankan V1 kalau nggak ada V2, itu namanya interdependencies. Tapi kalau interrelationship adalah pengaruhnya. V1 ini pengaruh ke V2-nya itu apa? Apakah dia memberikan pengaruh yang positif atau apakah dia memberikan pengaruh yang negatif? Itu kita sebut sebagai interrelationship. Sebenarnya kalau interdependensi adalah saling ketergantungan. Artinya variabel V ini bisa bergerak jika ada pergerakan dari variabel V2 dan sebaliknya. Ya, itu adalah basic implikasi dari konsep sistem. Kemudian yang ketiga adalah objective of the organization as whole have a higher priority than the objective of its subsystem. Jadi tujuan dari organisasi ini ya harus memiliki prioritas yang lebih besar dibandingkan tujuan dari sub-subsistem. Karena pada dasarnya organisasi itu mempunyai sistem yang di dalamnya sistem itu terdapat sub-subsistem ya. Jadi sistem ini sebenarnya adalah membantu dari sorry subsistem ya. Subsistem satu, subsistem 2, subsistem 3. Jadi subsistem ini sebenarnya adalah tujuan-tujuan ya dari masing-masing sistem ini yang untuk digunakan untuk mencapai sistem itu sendiri, tujuan sistem sendiri. Dan sistem ini sebenarnya untuk mencapai objektif dari organisasi. Jadi, tujuan dari organisasi ini haruslah lebih besar prioritasnya dibandingkan sub-subsistemnya. Jadi di sini sebenarnya dia membreakdown dari tujuan yang besar ini kita coba translatekan ya, dikonversi sehingga dibaca oleh sistem untuk bisa membreakdown dari tugas masing-masing sub-subsistemnya seperti itu. Jadi tujuan dari organisasi itu secara keseluruhan itu mempunyai prioritas yang lebih besar dibandingkan tujuan dari sub-subsistemnya. Tapi sub-subsistem ini pada dasarnya adalah untuk mendukung tujuan dari sistem atau dan pada dan paling akhirnya adalah untuk mendukung dari tujuan organisasi ya. Jadi di sini ada tiga dasar implikasi dari konsep sistem. Yang pertama adalah sistem itu memiliki tujuan yang ditentukan, kemudian hubungan antar komponennya kita sebut sebagai interrelationship dan ketergantungan yaitu interdependencies. Kemudian tujuan dari organisasi yang memiliki prioritas yang lebih besar dibandingkan tujuan dari sub-subsistemnya. Kemudian yang berikutnya adalah komponen dalam sistem. Ini sudah pernah dibahas ya di sini ya. Oh, sebentar. Dia ini saya. Nah, komponen dari sistem itu sebenarnya ada beberapa ya. Jadi apa sih Bu yang dimaksud dengan sistem? Sistem itu dalam model, kita ngomong dalam model. Kalau sistem itu kan banyak sekali ya, tapi kita ngomong dalam konteks modeling ya, pemodelan. Sistem itu kita katakan komponennya itu ada yang pertama adalah entity atau kita sebut sebagai entitas ya. Jadi kalau entitas ini dia merupakan objek of interest ya, objek di dalam sistemnya. Objek di dalam sistemnya itu bisa macam-macam ya, bisa ada orang, organisasi, kemudian perangkat-perangkatnya ya. Kalau kita sebut misalkan di sini ada danau, anggaplah sebuah sistem, maka objek di dalamnya itu apa di sini? Mungkin ada ikan, mungkin ya, mungkin ada pohon dan seterusnya. Intinya objek yang bisa dilihat, yang membentuk sistem itu gitu ya, kita sebut sebagai objeknya. Kemudian di sini ada atribut. Atribut itu adalah karakteristik atau property of an entity. Jadi karakteristik dari entitas itu kita sebut yang namanya adalah attributes. Misalnya kalau orang, berarti kalau orang itu apa yang bisa dicari? Misalnya usia, begitu ya, nama orang, tinggi orang itu gitu ya. Kemudian organisasi, kalau kita ngomongin produk, misalnya ada harga produk, ya, terus ukuran, size produk itu berapa mili, misalkan gitu, berapa kilo, begitu produk.
Kemudian ada interrelationship. Relationship itu adalah interaksi di antara entitas di dalam sistem ya. Interaksi ini misalnya tadi ya, antara apakah usia ini memengaruhi kinerja eh, perusahaan ya. Itu berarti antara usia, 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 usia karyawan dengan performansi karyawan. Misalnya ini usia, kemudian ini performansi kinerja ya. Performa kinerja, performa karyawan ya. Jadi apakah usia mempengaruhi? Nah, ini ini adalah objek, ini objek, kemudian objek itu dia punya usia, usia sebagai atribut, kemudian di sini ada relationship. Relationship adalah hubungannya. Di sini ada disebut sebagai relationship ya. Jadi di sini adalah ada karyawan itu mempunyai usia, kemudian performa, kemudian di masing-masing entitas ini kita ada namanya relationship ya. Di sini adalah interaksi antara entitas di dalam sistem ya. Kalau kita misalkan seperti di gambar ini, di sini kita sebut misalkan di sini kita punya atribut entity itu bisa barang hidup, bisa barang yang benda mati gitu ya. Kalau misalkan benda hidup kita sebut misalkan ikan gitu ya, benda mati misalkan tanah atau misalkan di sini ada apa namanya batu misalnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya di sini ada eh, atributnya adalah di sini ikan, mungkin entitasnya adalah ikan. Di sini misalkan apakah ukuran ikan ini memengaruhi tingkat misalnya kekeruhan dari air, misalnya kayak gitu ya, air danau. Nah, itu sudah interaksi tuh interaksi antara ikan dengan air seperti itu kan. Kemudian interaksi antara polutan misalnya, apakah polutan dari limbah pabrik ini memengaruhi kadar logam ya pada air sungai. Nah, berarti itu ada interaksi tuh antara air, sorry, polutan dari limbah pabrik dengan air sungai. Berarti itu ada dua entitas. Entitas itu memiliki airnya itu memiliki kadar logamnya itu sebagai atribut. Kemudian pengaruhnya adalah tadi ya keruhan ya, pengaruh antara polutan dengan air. Nah, seperti itu. Jadi relationship ini menunjukkan bagaimana entitas yang berbeda itu berinteraksi satu sama lain di dalam sistem ya. Bisa jadi di situ interaksi antara ikan dengan ikan, misalnya gitu. Ikan dengan air, ikan dengan misalnya apa namanya tumbuhan dan seterusnya. Jadi bisa saja entitas yang sama atau bisa saja hubungan antara entitas yang berbeda seperti itu ya. Maksudnya jenis ini entitasnya gitu. Kemudian di sini adalah ada input ya. Di komponen sistem sendiri ada input. Input itu berupa apa? Bisa berupa data atau informasi ya yang masuk ke dalam sistem untuk diproses. Data ini kalau kita ngomongin misalnya di perusahaan, misalnya kita punya namanya data penjualan, kemudian data transaksi pelanggan, begitu ya. Kemudian di sini data ini yang akan kita masukkan ke dalam satu model, ya, sehingga nanti bisa diproses untuk memberikan suatu output ya. Outputnya bisa apa ya? Bisa mungkin profit, mau ngitung profit dengan menghitung data penjualan. Data penjualan di sini, misalnya gitu dia sebagai input. Kemudian masuk ke profit ya. Data penjualan, kemudian profit ya. Di sini dia sebagai input, kemudian di sini diproses datanya agar bisa menghasilkan penghitungan profit. Di sini adalah outputnya ya. Di sini berarti kalau kita ngomong profit di sini ada formulasinya ya. Ada formulasinya. Bagaimana ngitungnya? Misalkan profit itu adalah jumlah penjualan, misalnya gitu ya, dikurangi dengan biaya ya produksi misalnya gitu ya. Nah, itu kita sebut sebagai ini adalah prosesnya seperti ini cara menghitungnya. Jadi data ini diproses kemudian mengeluarkan yang namanya output ya. Jadi itulah komponen di dalam sistem. Kemudian ada proses di sini. Proses itu adalah satu apa? Mekanisme atau prosedur yang digunakan untuk memproses input menjadi
output. Jadi tadi prosedurnya apa? Bagaimana cara menghitung data profit? Apa proses yang dilakukan di sini? Algoritma apa yang dipakai di sini? Aturan apa yang dipakai di sini? Ini kita masukkan dalam proses, ya, prosedur. Jadi di sini adalah ada data yang dimasukkan, kemudian diproses untuk bisa menghasilkan outputnya. Gitu ya. Biasanya kalau di dalam sistem dinamis itu dinamanya formulasi model. Artinya data yang Anda masukkan itu formulasinya apa? Algoritmanya seperti apa untuk mendapatkan outputnya. Di sini kita sebut sebagai formulasi model. Kemudian yang berikutnya adalah ada output. Tentunya di dalam sistem komunikasi itu adalah adanya output. Output itu dapat berupa informasi produk, kemudian atau jasa yang dihasilkan dengan dari sistemnya didasarkan pada input dan proses ya. Jadi outputnya apa nih? Jadi hasil perhitungan misalnya hasil perhitungan profit dari model simulasi seperti itu. Jadi seperti itu ya. Kemudian di sini sistem yang berikutnya adalah komponen adalah boundary, batas sistem. Ingat bahwa kita tidak bisa eh, memodelkan itu pasti ada batasnya. Kita nggak bisa memodelkan keseluruhannya. Jadi katanya bilang bahwa all model is wrong ya. All model are wrong ya. Jadi model itu salah gitu. Semua model itu salah, tetapi ada model yang is usual. Tapi ada model itu semuanya salah karena tidak mungkin bisa menggak apa sempurna, tidak bisa mungkin mengakomodasi semuanya. Tetapi ada model sebenarnya model itu adalah useful. Artinya dia dapat digunakan untuk memprediksi sesuatu, ya. Jadi nggak ada model yang benar-benar benar itu nggak mungkin ada. Tetapi ada model yang useful, artinya bisa kita gunakan untuk memberi sesuatu, bisa kita gunakan untuk membantu dalam me, eh, mengapa ya merekayasa, membantu dalam melihat insight ke depannya, membantu dalam memprediksi ya sesuatu gitu ya. Jadi dia tuh useful, bisa digunakan. Setiap model itu pada tingkat error. Setiap model itu ada pasti variasi. Tetapi yang diharapkan adalah variasi yang paling kecil yang akan kita gunakan di dalam model. Ya. Untuk industri sendiri, kalau TI itu nggak cuma variasi, tetapi adalah ada judgement yang bisa menguatkan model tersebut bahwa model itu bisa digunakan untuk membantu dalam memprediksi suatu kinerja tertentu. Ya, jadi seperti itu. Jadi di dalam model pasti ada namanya batasan sistem. Sampai sejauh apa Anda memodelkan satu sistem ya, itu perlu di garis bawah ya. Batas boundary itu semacam scope ya, semacam scope atau batasan ruang lingkup di dalam sistem ya. Scope atau ruang lingkup. Bentar saya bermasalah terus ini ya, tak ini dulu. Nggak nyala ini. Oke ya, sini ya. Bentar ya, tak ini. Ini agak bermasalah memang. Oke, kemudian ada environment tadi ya. Environment itu adalah lingkungan ya. Setiap model pasti mempunyai eksternal faktor ya. Artinya lingkungan di luar dari model internal tersebut ya, yang mempengaruhi sistem ya. Kalau di sini kita lihat di danau ini, di dalam modelnya itu kan ada ikan, ada air begitu ya. Kemudian mungkin di sini ada kandungan polutan, tetapi ada lingkungan lain nih yang di luar dari sistem ini gitu ya. Misalnya di situ ada hujan misalnya gitu ya. Di luar dari lingkungan sistem di air ini mungkin ada hujan, terus ada kebakaran misalnya gitu. Terus ada apa yang tidak bisa dikontrol tetapi dia sangat mempengaruhi dari sistem. Misalnya kalau hujan, berarti kemungkinan di sini airnya akan lebih keruh misalnya gitu. Atau kedalamannya lebih tinggi misalnya. Atau kedalamannya lebih turun. Ya nggak tahu ya. Jadi ada eksternal faktor yang masuk ke dalam sistem yang sebenarnya itu nggak mempengaruhi. Misalnya apa Bu? Kalau misalnya dalam dalam industri misalnya. Kita sudah bikin model nih ya, secara internal bagus, tapi ternyata kok hasilnya nggak memenuhi. Bisa jadi ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi di luar dari kondisi
lingkungan internal dari sistem. Misalnya kalau di sistem perusahaan itu kita sebut ada misalnya regulasi dari pemerintahan. Itu kan di luar nih. Ini industri ya. Kemudian di sini ada regulasi. Industrinya itu sudah memprediksi saya akan mengekspor gitu ya sekian banyak gitu ya meningkat. Ternyata ada regulasi di sini adalah kenaikan misalnya kenaikan pajak misalnya gitu ya. Ini yang menyebabkan kita akan sulit untuk mengekspor misalnya gitu. Kan kalau pemerintah itu kalau menekan harga itu kan dia menekan ekspor ya. Misalnya kalau oke, kita nggak bisa ekspor bahan mentah misalnya gitu. Otomatis si pemerintah itu menaikkan pajak ekspor. Ah, akhirnya si barang ini nggak bisa diekspor karena harganya sangat mahal sekali untuk ekspor. Nah, akhirnya bisa jadi ekspornya menurun gitu. Jadi ada eh, eksternal faktor, faktor eksternal yang di luar dari sistem tersebut yang dia sangat mempengaruhi hasil dari apa kinerja dari sistem tersebut gitu ya. Kemudian feedback atau umpan balik ya. Feedback itu di dalam sistem bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada sebenarnya. Jadi tergantung. Tapi yang kita pelajari ini adalah sistem dinamis itu pasti dia ada feedback namanya umpan balik. Umpan balik itu adalah informasi yang dikembalikan ke dalam sistem untuk dievaluasi, untuk evaluasi atau improvement. Jadi ketika kita bilang bahwa A mempengaruhi B, ya, di dalam sistem yang memiliki umpan balik, maka B ini juga bisa memengaruhi A, gitu ya. Jadi, jadi kondisinya chicken egg ya. Bisa telur itu adalah adanya telur karena ayam, bisa ayam itu ada karena telur, gitu. Jadi kadang-kadang nggak ngerti ini siapa nih yang duluan, begitu ya. Jadi kadang ada feedbacknya, gitu ya. Jadi sistem itu bisa aja umpan balik atau feedback loop. Kemudian ada kontrol atau pengendalian. Di sini adalah mekanisme untuk memonitor dan mengontrol sistem kinerja dari sistem dan memastikan bahwa sistem operasinya itu berjalan sesuai dengan tujuannya. Ya, jadi dalam sistem itu ada yang harus mengendalikan atau mengontrol. Sehingga kita tahu bahwa sistem ini berjalan sesuai tujuan yang akan dicapai ya. Tim. Sekarang saya mau mungkin kita nanti selain nanti kita belajar mengenai apa sistem model ya. Kemudian kita akan coba untuk belajar mengenai what is modeling. Sebenarnya modeling itu apa ya? Ingat ya, ada modeling seperti ini ya, ya. Ada modeling. Jadi kalau biasanya kalau kita ngomongin model-model di dalam engineer ini pakai untuk engineer nih. Ini kalau model ini misalnya kayak fashion modeling gitu ya. Misalnya gitu kayak apa namanya dipakai untuk bidang lain begitu. Tapi kalau di engineering biasanya kita ngomongin modeling. Karena modeling kita itu modeling yang sistem gitu ya, yang kadang-kadang tuh nggak kelihatan gitu untuk engineering. Jadi kalau modeling itu adalah satu uh, similar to but simpler than the system is represented. Dia itu sebenarnya digunakan untuk merepresentasikan sistem nyata ya. Jadi digunakan untuk merepresentasikan sistem sistem nyata ya. Dan biasanya model itu adalah lebih simpel ya. Lebih simpel daripada sistemnya gitu. Karena apa? Kira-kira kenapa ya? Kalau model itu kok biasanya lebih simpel lah. Simpler dan sistem itu represent. Biasanya kenapa ya? Mungkin Johnson bisa ngasih tahu Johnson mengapa kok model itu lebih simpel dibandingkan sistem nyatanya. Why? Pertanyaannya tadi Mm-mm. apa sistem itu lebih simpel ya Bu? Apa model itu lebih simpel daripada sistem? Cenderung lebih Mungkin karena gini. model itu sendiri kan baru berupa rancangan ya dari Hmm. sebuah sistem, jadi makanya bisa lebih simpel kebanyakan gitu. Oh, oke. Oke, bisa diterima. Yang lainnya coba. Siapa ya? Yang belum pernah tunjuk siapa ya? Esther deh. Esther pernah nggak ya? Esther.
Kenapa Iya, kok betul. model itu cenderung lebih simpel dibandingkan sistem aslinya, Esther? Karena kalau pemodelan itu kan hanya untuk simulasi ya, Bu. Jadi Hmm. kalau secara real itu banyak faktor lain yang mempengaruhi, sedangkan kalau model itu sudah terbatas ya rancangannya gitu, Bu, menurut saya. Oh, oke ya. Tadi hampir ya. Jadi Esther tuh hampir nih. Dia ada terbatas nih. Jadi ini ada clue-nya nih. Terbatas itu kan apa? Karena sistem itu ada boundary yang kita bangun. Jadi kita itu ada batasan yang kita kalau nggak dibatasin ya nggak selesai gitu, nggak selesai. Makanya kita kalau modelkan itu harus ada boundary-nya karena nggak mungkin sistem itu kita makin kompleks makin bagus. Tapi saya yakin makin kompleks itu makin ruwet formulasinya gitu ya. Makanya tadi dibikin sub-subsistem dan biasanya orang-orang modeling itu pasti dia punya asumsi ya, ada asumsi. Asumsinya apa? Misalnya saya memodelkan mengenai, saya memprediksi mengenai harga beras nasional dengan asumsi, misalnya gitu ya, asumsi bahwa lah kenaikan apa penurunan lahan ini eh, apa tidak ada misalnya gitu, atau tetap di 0,001% misalnya gitu. Jadi gitu ya. Jadi asumsi selalu ada asumsi di sini gitu. Makanya dia terbatas gitu. Nggak bisa mengakomodir semuanya. Bahkan ada beberapa model apapun itu pasti eh, tidak bisa untuk benar-benar. Makanya tadi ya dibilang all model is wrong. Jadi semua model itu salah gitu. Tapi ada model yang useful. Karena tadi pasti kita akan berhadapan dengan asumsi-asumsi. Nah, semakin sedikit asumsi maka sebenarnya semakin bagus. Tetapi kalau kita modelkan benar-benar sistem nyata, paling nggak dia merepresentasikan sistem nyata. Dari mana taunya? Dari clue-nya gitu. Ada variabel-variabel kunci yang harus kita pegang yang itu menandakan make sense atau enggak, logis enggak gitu lah misalnya. Masa semakin lahan semakin sedikit, masa harga beras semakin murah gitu. Logis enggak kira-kira? Itu yang kita pegang, variabel-variabel kunci yang mau kita pegang untuk apa untuk menyimpulkan atau menginterpretasikan satu model sehingga kita tahu bahwa model itu bisa representatif enggak dengan sistem nyatanya gitu ya. Oke, kemudian tipe-tipe model, ya mungkin teman-teman sudah belajar ya. Saya yakin pasti sudah belajar dengan Pak Zaki atau teman-teman posi yang lain begitu ya. Tipe model itu ada dua pada dasarnya. The basicnya itu adalah physical model dan mathematical model ya. Nah kalau kita ngomongin seperti teknik mesin begitu ya, itu mereka belajar mengenai physical model ya. Kebanyakan walaupun mereka punya juga yang mathematical. Jadi physical itu artinya ada prototipenya kelihatan begitu ya. Misalnya kalau bikin pesawat, misalnya prototipe pesawat gitu ya. Mereka mereka punya kelihatan nih gitu ya. Tetapi ada juga yang cenderung kita mathematical model ya. Jadi misalnya kayak linear model, simulation, weighing model gitu ya. Model matematika model yang digunakan untuk memodelkan sistem dan simulasi. Mungkin Erginfo namanya. Erginfo kalau teknik industri kira-kira yang physical atau mathematical model ya. Kira-kira Erginfo. Lebih banyak yang mana? Halo Erginfo. Halo, halo. Anda nggak Bu, on? Ya, Erginfo. Kalau teknik industri kira-kira yang physical atau mathematical model ya. Kebanyakan. Kalau menurut saya sih kebanyakan mathematical model, Bu. Nah, ya betul ya. Kalau teknik industri itu banyak kan di sini nih. Mainannya tuh di mathematical model. Makanya dan basicnya itu di mathematics ya. Jadi kalau industri kenapa dia bermain dengan sistem simulasi gitu ya. Dengan sistem itu sebenarnya ya orang mesti bilangnya teknik industri itu apa sih outputnya gitu kan. Kalau nggak kelihatan ya karena kita tuh mainannya di nyawa. Berarti kalau kita lihat manusia itu kalau tadi mesin itu bikin ya kelihatan lah kayak manusia. Tapi itu tuh nyawanya. Nyawa dari si apa namanya dari objek itu gitu ya. Seperti kereta api, teknik mesin bikin kereta apinya, tetapi nyawa di kereta api itu kan bagaimana penjadwalan, bagaimana di situ nanti ada apa namanya transisi, di bagaimana untuk penjadwalan maintenance, kemudian tiketing, gitu itu.
penjadwalan tiket, tiketing dan segala macam untuk menentukan apa scheduling menentukan rute dan semua itu kan keilmuan teknik itu semua di situ yang berperan. Makanya di sini kita akan bermain dengan mathematical model. Ya, di sini ada linear, ada simulasi, ada model antrian seperti itu ya. Oke. Nah, modeling is the process to producing model ya. Ini saya hapus dulu deh di chat. Oke. Jadi di sini adalah modeling is model. Model itu adalah representasi dari sistemnya. Tapi kalau modeling artinya adalah prosesnya ya. Proses memproduksi model itu kita sebut sebagai modeling. Kalau modelnya sendiri adalah representasi dari satu bangunan atau pekerjaan yang berhubungan dengan sistem. Gitu ya. Kemudian kita lanjut. Udah kelihatan ya? Oh ya, kelihatan. Jadi di sini what is simulation? Nah, simulation system itu adalah pengoperasian model ya. Jadi pengoperasian model itu sebenarnya adalah simulasi ya, yang merepresentasikan dari sistem. Jadi kalau tadi modeling itu kita bikin modelnya, lalu setelah kita operasikan itu namanya simulation ya, simulation. Kemudian model itu model di dalam untuk studi simulasi itu biasanya adalah pengembangan dari model matematika yang with the help of simulation software ya. Jadi model matematika model itu misalnya dia untuk membantu dalam simulasi dalam software ya. Ada beberapa software yang digunakan. Jadi untuk merunning software ini kita membutuhkan mathematical model sehingga nanti bisa menghasilkan hasil-hasil simulasi ya. Kalau di sistem dinamis itu ada namanya fansim dan powersim. Nah, kalau di manufaktur itu ada namanya flexsim ya, 3D simulation. Jadi hampir sama. Nah, kemungkinan kalau di powersim ini cukup berbayar teman-teman. Jadi kalau ada yang punya silakan. Tetapi untuk latihan saya akan gunakan fansim karena dia itu open source. Nanti silakan teman-teman download ya fansim ini. Mungkin sudah di-download itu dia gratis, free untuk student itu free dan saya rasa untuk kita sampai ke simulasi nanti nggak nyampe 2000 variabel lah ya. Kalau 2000 itu banyak banget. Jadi ini mungkin bisa sekitar 2000. Mungkin kita ya nyampe puluhan variabel aja lah atau belasan gitu ya untuk kita simulasi atau ya kalau ada yang mau lebih banyak lebih bagus. Tapi mungkin kita nggak akan sebanyak itu variabelnya karena kita waktunya juga terbatas hanya 14 pertemuan paling nanti untuk simulasi hanya 4 kali gitu-gitu ya atau 5 kali sehingga kan waktunya terbatas. Jadi nanti bisa di-download teman-teman itu bisa free. Nanti bisa ini bisa student version ya. Nanti download aja nanti kita coba latihan di minggu besok minggu depan kita coba bahas isinya sambil kita otak-atik di kausalutnya dulu gitu ya. Nanti baru kita otak-atik di stock flow-nya minggu depannya lagi seperti itu ya. Kemudian di sini ada when to use simulation. Kapan sih kita memakai simulasi itu kapan gitu ya. Yang pertama adalah ini dia di sini ya, kompleks atau nonlinear system ya. Jadi adanya kompleksitas dan sistemnya yang nonlinear. Jadi kalau misalnya linear, misalnya Y sama dengan AX gitu plus B gitu. Ini linear nih ya, nggak perlu mungkin simulasi yang macam-macam gitu ya. Ya udah Anda pakai SPSS selesai gitu ya. Anda pakai Minitab selesai. Maka Anda pakai Excel aja dan selesai gitu ya. Kalau sistemnya, tapi kalau sistemnya sudah tuh kompleks dan non-linear, artinya kalau linear itu kan kayak gini kurvanya. Ini linear, ini X ini Y. Tapi kalau non-linear, kalau misalnya mungkin kejadiannya udah mungkin seperti ini, ya mungkin di sini naik, mungkin nanti turun lagi. Ini udah non-linear nih. Ini nggak bisa kita menggunakan pemodelan regresi linear seperti ini tuh nggak bisa ya ini udah nggak mampu gitu ya ini sudah tidak mampu untuk menjawab permasalahan yang hubungannya dia nonlinear itu udah nggak mampu ya di sini udah nggak mampu jadi kita memerlukan bantuan-bantuan tools simulasi lainnya ya untuk merediksi gitu ya memprediksi performansi dari suatu sistem untuk beberapa tahun gitu. Kemudian the system is too complex to model mathematically or analytically. Jadi kompleksnya itu bisa jadi
secara matematisnya atau secara analitisnya itu dia kompleks gitu ya, nggak bisa dijawab dengan satu jawaban A gitu ya. Bahkan ada beberapa opsi jawaban yang mungkin bisa untuk menyelesaikan permasalahan dalam sistem tersebut. Jadi dia tidak bisa dijawab dengan ketika terjadi A, jawabannya B itu enggak. Tapi memang membutuhkan analitis, eh, proses-proses analisis sehingga kita bisa memberikan satu apa namanya rekomendasi untuk penyelesaian masalah gitu ya. Terus jika sebuah sistem itu memiliki sejumlah komponen yang interdependent ya, jadi saling ketergantungan dan nonlinear interaction or unpredictable behavior ya, bisa dia memang saling ketergantungan, misalnya ada A pengaruh ke B pengaruh ke C ya, tapi B dipengaruhi juga oleh D, C memengaruhi D, kemudian D memengaruhi A. Ini sangat udah cukup kompleks ya, banyak saling memengaruhi, bahkan A bisa pengaruh langsung ke C nih misalnya kayak gitu. Ini udah kompleks nih ya, udah interdependen ya, jadi interdependen lagi tapi interdependen, kemudian nonlinear interaction misalnya gitu ya. Kemudian unpredictable behavior. Nah, biasanya di sini nggak terduga nih gitu ya. Kadang-kadang kalau ini kan terduga nih, oh pasti kalau ini X-nya naik, ya naik. Tapi kalau ini enggak, kok semakin naik X, ini turun, harusnya naik, kok ini turun, tiba-tiba dia naik, tiba-tiba turun lagi naik. Jadi enggak unpredictable behavior gitu ya. Atau bisa jadi kurvanya itu kayak gini. Dia naik, ya tiba-tiba turun drastis gini, terus naik lagi, terus turunnya tuh drastis lagi. Jadi kadang-kadang unpredictable behavior ya. Itu bisa jadi seperti itu. Saya pernah modelin tuh kurvanya kayak gini banget gitu ya. Jadi itu udah pasti dia butuh simulasi ya. Jadi karena behaviornya itu gitu ya. Behavior jadi kita tuh kalau di simulasi terutama di dinamis sistem dinamik itu kita ada dua. Yang pertama adalah behavior and pattern. Jadi behavior itu perilaku dari sistem itu. Kalau dalam konteks misalnya perilaku sistem disebabkan oleh apa? Bisa jadi perilaku orangnya, bisa jadi perilaku kalau kita ngomongin masalah pemasaran produk ya perilaku orangnya, orang kan nggak mesti harga dimurahkan tuh orang mau beli gitu kan, karena mungkin ada daya belinya masyarakat yang menurun dan seterusnya gitu ya. Atau perilaku sistem, misalnya kalau orang dikasih apa namanya diskon, dia akan semakin apa mau membeli barang misalnya gitu ya. Jadi itu perilaku behavior, termasuk perilaku-perilaku sistem lainnya yang misalnya kalau dulu saya pernah modeling di kebakaran hutan gitu ya. Di situ tuh ada perilaku rumput itu ada yang dia itu pembakarannya itu lama gitu. Kalau kena panas tuh dia agak ada yang cepat kebakar gitu ya. Jadi itu perilaku dari masing-masing apa namanya komponen di sistemnya seperti itu. Di sini sedangkan like weather system misalnya sistem prediksi cuaca begitu itu kan unpredictable ya. Kadang kita ngomong ini musim panas nih, tahu-tahu hujan, begitu ya. Itu kan unpredictable behaviors ya. Kemudian apa tahu-tahu ada angin begitu. Lalu economic market ya. Dan economic market juga sama nih, ada kondisi-kondisi lain yang mempengaruhi yang itu tuh unpredictable gitu ya. Kok ini teknologi udah semakin canggih, orang tinggal beli pakai handphone, tapi kok ternyata penjualannya menurun ya? Kenapa gitu ya? Itu kan ada unpredictable behaviors tuh yang tidak sesuai dengan teori pada umumnya. Kemudian di sini ada time compression atau expansion. Jadi di sini ada proses yang too slow or too fast ya. Jadi bisa terlalu lambat atau terlalu cepat. Makanya kita butuh simulasi. Jadi ada intervensi dari waktu gitu ya. Jadi kalau simulasi itu pasti kita menggunakan waktu ya. Jadi menggunakan time compression atau expansion. Jadi bisa aja waktunya itu kompresnya diperpendek atau waktunya itu diperpanjang, dipercepat gitu ya. Jadi for long term process like urban planning or climate change, misalnya gini, ini kan proses yang long term ya, jangka panjang gitu ya. Nah, simulation can compress time to give insight into long term effect. Misalnya, saya mau tanya tahu nih, dalam jangka panjang itu
Bandar Lampung sih seperti apa sih kondisinya gitu. Akan berapa banyak jumlah orang yang ini Bandar Lampung misalnya gitu ya. Bandar Lampung itu kondisi dalam 50 tahun ke depan itu seperti apa gitu ya. Apakah yang pertama saya mau tahu dari sisi misalnya jumlah penduduknya, misalnya gitu ya. Kemudian yang kedua tingkat kemiskinannya gitu ya. Itu dalam 5 tahun ke depan itu apakah semakin naik atau justru turun? Tingkat kemiskinan sangat naik atau justru bertambah gitu. Ini kan kita nggak tahu nih kalau kita nggak bersih dari awal, ya kita nggak tahu ini kan. Maksudnya nggak mungkin kita akan penelitian lama gitu kan. Tapi kalau ketika ada simulasi ini, kita bisa tahu dari awal nih mengantisipasi. Oh, saya tahu nih Bandar Lampung ini dalam 5 tahun ini ada kondisi seperti apa, misalnya A, B, C gitu ya. Jadi karena apa? Kita sudah tahu dari awal untuk give insight into long term effect. Efeknya udah tahu dari awal. Nah, kalau di perusahaan itu sangat berfungsi apa untuk dia tahu efeknya, untuk mengantisipasi, untuk membuat keputusan strategis ya, karena eh, berdasarkan dari hasil analisa dari simulasi gitu. Itu sangat dibutuhkan ya. Sebaliknya untuk proses yang that occur too quickly ya, like chemical reaction. Proses kimia itu kan cepat ya, tiba-tiba bahan A dicampur bahan B tiba-tiba meledak dan sebenarnya kalau kita simulasikan ini bisa untuk slow down time, jadi diperlambat. Jadi nanti kita belajar delay deh di dalam sistem ya. Jadi kita karena bisa cepet banget ya kayak misalkan ada simulasi ini ya. Pernah ini nggak? Pernah Mbak Olivia ada nggak Mbak Olivia? Iya, Bu. Mbak Olivia pernah lihat mungkin forensik ya, mereka adegan misalnya apa orang itu dibunuh misalnya kayak gitu. Pernah nggak di TV gitu atau apa gitu ya, kecelakaan gitu, proses yang cepat atau yang kereta api deh. Pernah kita ya, pernah nggak Mbak? Atau satu kejadian seperti itu. Nggak pernah, Bu. Di televisi misalnya pesawat jatuh, pernah nggak? Pada nggak lihat TV ya, atau nggak lihat berita ya? Enggak, Bu. Kayaknya saya nggak pernah deh, Bu. Coba ya teman-teman ini deh, jangan terlalu banyak belajar banget, tapi tolong lihat berita ya, karena kan teman nanti akan kerja, bisa dilihatin. Jadi misalnya ada pesawat jatuh gitu ya, pesawat jatuh gitu. Itu kan kejadiannya persekian detik gitu ya, karena bisa jatuh. Nah, simulasi ini tuh bisa melihat gambaran ya, diperlambat gitu ya, bagaimana pesawat itu kok bisa jatuh gitu ya. Harusnya terbangnya sekian, ininya sekian gitu. Kok bisa dia jatuh itu penyebabnya apa? Prosesnya itu bisa kita lambatkan karena jauh jatuh itu kan paling sekian detik ya. Mungkin 1 menit itu udah lama banget, pesawat itu 1 menit itu udah lama banget loh. Ya, jadi ya itu kita bisa memanfaatkan untuk proses-proses yang sifatnya adalah sangat cepat seperti itu ya. Kemudian menguji hipotesis hypothetical skenario ya, skenario hipotesis ini kita bisa menguji. Jadi simulation itu exploring what if skenario ya. What if pasti ada apa jika ya. Jadi ada skenario itu pasti jika A, jika B, pasti kayak gitu ya. Simulation is ideal for exploring hypothetical condition without needing to implement those changes in reality. Jadi dia bisa mengeksplor ya kondisi-kondisi yang berdasarkan hipotesis ya tanpa membutuhkan untuk mengimplementasinya di kondisi real. Jadi kita nggak perlu kondisi real gitu ya. Ya misalnya kayak perubahan dalam market demand ya. Kita simulasikan dulu nih. Kalau kita tambahkan diskon seperti apa? Kalau kita naikkan harga, maka demand-nya akan seperti apa? Jadi kita tanpa kita langsung diaplikasikan dunia nyata, kita tahu tuh, kita simulasikan dulu tuh dengan yang namanya simulasi ini ya, berdasarkan dari hypothetical condition. Jadi hipotesis-hipotesis, kondisi-kondisi hipotesis yang kita gunakan untuk kita mengetahui lebih awal kira-kira perilaku apa yang terjadi ya untuk market demand ketika kita berikan satu kondisi tertentu gitu ya. Tentunya kalau kalian membuat hypothetical condition ini harus berdasarkan referensi tertentu ya. Jadi harus ada bukti atau apa ya, landasan teori lah
Jadi kalau misalnya saya tanyain landasan teorinya apa gitu, banget ini tuh apa kira-kira landasan teori yang mendasarinya gitu ya. Jadi nggak bisa semena-mena, oh saya mau bikin ini karena ini enggak, tapi kita harus landasan teori tertentu ya. Apalagi kalau di dalam tugas akhir ya, itu harus ada landasan teorinya. Sebentar ya, laptop saya mati sudah. Oh, kemudian, oke lanjut. Yang berikutnya adalah dynamic and changing system ya. Jadi ini adalah dinamis dan berubah ya. Terjadi perubahan dan dalam sistem-sistemnya itu dinamis dan selalu berubah ya. When the system change over time, its system like ecosystem, urban traffic flows, or business operation, simulation allows you to track how the system evolve over time and how different factors influence its progression. Jadi sebenarnya sistem dinamis ini cukup apa ya? Salah satu eh, bentuk simulasi yang cukup dipakai sebenarnya dan sebenarnya sudah banyak dipakai walaupun bukan orang TI itu juga banyak yang pakai gitu ya. Apalagi orang TI itu harusnya lebih tahu ya. Jadi di sini karena pada dasarnya kalau kita lihat kondisi realita itu pasti akan banyak namanya perubahan ya. Jadi sangat sedikit banget yang sistem itu steady state itu sedikit ya. Banyak kan sistem itu memang dia banyak berubah ya. Kondisi kita sehari-hari itu kan berubah. Kurs dolar tiap detik berubah, tiap jam. Kemudian harga produksi bisa berubah-ubah. Kemudian kalau sistem itu bergerak ya, karena kita berhadapan dengan ilmu-ilmu ini tuh ilmu-ilmu ekologi sebenarnya. Jadi ilmu-ilmu yang sebenarnya selalu ada perubahan, pergerakan sehingga menyebabkan suatu sistem itu adalah dynamic and changing ya. Jadi ada challenge-challenge tertentu yang harus dihadapin di dalam sistem. Makanya sistem dinamis seharusnya adalah untuk digunakan untuk semua sistem-sistem yang dinamik yang bergerak begitu ya. Taunya bergerak di mana biasanya ada parameter waktu di sini. Jadi ada parameter waktu yang digunakan sehingga kita sebut sebagai dinamis. Kemudian komponen-komponennya itu dia itu ada pergerakannya, ada selalu dinamis ya, ada pergerakan gitu. Nggak mungkin dia steady state gitu. Dan changes over time ya. Nah, ini tipe-tipe simulasi. Saya mau tanya Mbak Anindya, dari model simulasi ini yang pernah dibikin yang mana ya? Sudah pernah dijelaskan belum mengenai sistem model Mbak Anindya? Saya mau tanya dulu deh, tapi udah dijelasin. Mau ya? Oh, baru ngambil semester lalu ya? Yang diskrit apa yang stokastik belajarnya yang kemarin? Tentang apa? Mau kalau boleh tahu? Ingat, seingatnya. Masa saya perlu tahu, biasanya nggak jelasin ulang. Oh, antrian. Ya, 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 oke. Jadi kalau, oke, oke. Jadi kalau teman-teman tahu, ini saya ngulang aja ya. Dalam sistem model itu ada dua, dibagi dua besar. Ada yang deterministik dan ada yang stokastik ya. Jadi deterministik itu dia parameter itu tetap ya teman-teman. Parameter tetap kalau stokastik itu ada probabilitas di sini ya. Ini pasti sudah dibahas di statistik ya. Nanti diingat lagi. Ini parameternya dia tetap fix. Namanya fix parameter ya. Kalau ini parameternya itu dia probabilitas itu artinya ya pada persenannya berapa. Kadang probabilitas cuaca hujan itu berapa itu probabilitas ya. Kalau ini fixed parameter. Kemudian deterministik pun ada statis, ada dinamik, dinamik ya. Jadi ada dinamik itu misalnya ada continuous ya, yang terus menerus, ada yang discrete. Discrete itu bisa di stop prosesnya gitu. Kalau tadi sistem ASEAN itu dia maksudnya ke discrete ya, sistem antrian itu. Jadi bisa di stop sekian, bisa dianalisis, jadi sekian. Kalau continuous itu terus nih. Jadi misalnya apa ya? Misalnya kalau ya, tapi dia fix parameter ya. Jadi dia kalau sistemnya kalau ini continuous itu jalan terus. Jadi nggak bisa berhenti gitu. Nah,
Stokastik itu probabilitas, jadi ada berapa persen sih pengaruh ini ke sini gitu. Nah, statistik juga sama, ada statistik, ada Monte Carlo, juga ada dynamic ya. Jadi ada yang berubah setiap dia menggunakan parameter waktu. Kemudian ada juga continuous dan discrete ya. Jadi ada yang stokastik, tapi dia dynamic, continuous ya. Kalau dinamik itu bisa di dua, ada continuous apa discrete nih. Dinamiknya dinamik yang continuous apa discrete gitu. Kemudian kalau apa stokastik itu dinamik juga, dinamiknya continuous atau discrete. Jadi di sini ada bisa bilang continuous simulation dan discrete event simulation. Jadi ada dua ya. Nah, kemudian nah ini mathematical model classifying input deterministic, input and variable, unfixed value. Jadi ada fixed value itu kita sebut sebagai deterministic. Nah, stochastic at least one of input atau output variable is probable. Jadi kalau stochastic itu setidaknya minimal satu input atau output variabelnya itu probabilistik. Jadi dia mengandalkan probabilitas ya. Kemudian kalau deterministik itu input dan outputnya itu fixed value. Kemudian kalau statis itu time is not taken into account. Jadi dia nggak mempertimbangkan waktu ya. Waktunya itu nggak ada, nggak mempertimbangkan waktu. Nah kalau dynamic itu time varying interaction among variables are taken into account. Mungkin yang tadi dipelajari di teori angin tadi dia ada dynamic karena mempertimbangkan waktu begitu ya, waktu sekian dipelajari ya untuk ambilan untuk waktu kesekian itu mungkin dia deterministik tapi dia dynamic seperti itu ya. Kemudian typically simulation model are stochastic and dynamic. Jadi kalau simulation model itu eh kebanyakan keduanya ya. Jadi stokastik iya, dynamic iya gitu ya. Sorry, stokastik dan dinamis, sorry. Stokastik dan dinamis. Jadi kebanyakan probabilitasnya dan dynamic gitu. Kebanyakan di stokastik. Walaupun mungkin Anda juga deterministiknya gitu. Kira-kira kalau di dinamika sistem itu stokastik apa deterministik? Coba Mas Petra Abdi Buana, kira-kira kalau sistem dinamis itu kira-kira dia deterministik atau stokastik? Jawab aja nggak ada masalah. Kira-kiranya. Halo, 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 halo Mas Tengku Rahman, Hakim ada? Itu suara saya kurang kenceng ya? Ada, Bu. Mm-mm. Kira-kira kalau dinamika sistem itu stokastik apa deterministik? Yang input outputnya fix atau stokastik yang berdasarkan probabilistik? Mungkin Iya. mungkin stokastik, Bu. Oh ya. Udah nggak apa-apa, nggak usah. Ini karena kan belum belajar. Jadi kalau salah nggak apa-apa gitu. Kalau udah belajar, udah di mungkin kalau salah baru tuh. Jadi nggak apa-apa. Jadi dinamika sistem tuh banyak kan probabilistik, tapi harus ada deterministiknya. Jadi dia nggak bisa kalau stokastik semua dia nggak jalan. Jadi ada fix parameter. Nanti kita kenapa Bu? Nanti kita belajar ya. Mengapa kok ada deterministiknya gitu ya? Nah di sini. Sorry. Nanti kita belajar sebentar. Oke. Ini adalah simulation studi skematik. Jadi untuk engineer itu pasti dia belajar dari real world dulu. Kita ada eh, kondisi dunia nyatanya. Kemudian kita capture dulu. Biasanya kan Anda mengcapture nih, oh kayak gini gitu. Karena Anda penelitian ataupun Anda ke lapangan itu Anda dalam rangka untuk mengamati, terus mengapa ya intinya memasukkan semua capture kondisi existing gitu ya. Jadi di sini ada sistem under studi, terus sistem yang di luar juga kita ngelihat, oh ada pengaruh lain, oh ternyata tuh teorinya begini, teorinya ternyata pas dilihat ada variabel lain nih yang masuk nih, ya ini sini alter system, jadi Anda ini masukkan juga, oh ternyata harga itu nggak cuma dipengaruhi oleh diskon, tetapi ada juga nih ternyata mungkin yang eh, apa posisi displaynya misalnya kayak gitu ya. Oh di situ. Oh terus dari waktu dari apa namanya pemberian diskonnya kok di tanggal yang orang tuh belum gajian ya pantas nggak menaikkan apa penjualan gitu kan. Jadi mungkin pas Anda interview, Anda mungkin pengamatan itu mesti kelihatan di situ. Ada sistem yang Anda sudah pelajarin ya, terus itu A tuh ke B, tetapi kok aku nggak mengaruh ke B ya gitu. Atau harusnya A meningkatkan A meningkatkan B, tetapi kok
peningkatan A malah menurunkan B gitu kan. Nah, itu juga ada beberapa sistemnya. Kemudian setelah Anda capture nih sistemnya nih, misalnya Anda di sini Anda simulasikan ya. Anda modelkan di sini, Anda bikin modelnya, terus Anda simulasikan. Kemudian nanti kondisi kayak gini, how to improve-nya. Nah, ini baru Anda eksperimen biasanya di sini. Biasanya mesti yang juga pertama, how to improve nih. Aduh, biar ini bisa improve, gimana ya? Mungkin Anda bikin skenario, ya. Bikin skenario di sini. Skenario A, kalau misalnya dikasih, ini gimana pengaruhnya? Dikasih variabel Y. Tadi ya, ada dua. Bisa dia Anda pakai struktur modelnya atau parameter ya, misalnya. Ganti parameter atau model ya. Tapi sebenarnya kalau harapan saya sebenarnya kalau di dinamika sistem itu ada struktur yang dirubah misalnya gitu, ada yang struktur yang diperbaiki bukan cuma parameter gitu. Jadi kalau parameter sebenarnya nggak akan berubah banyak dari apa yang sudah dikerjakan, tapi kalau struktur model itu biasanya dia bisa merubah cukup banyak misalnya seperti oh tadinya si perusahaan ini tidak mengadopsi teknologi informasi gitu ya. Anda bikin simulasinya itu yang tidak ada teknologi informasinya. Terus ketika Anda bikin skenario, Anda tambahkan lagi struktur untuk untuk menggambarkan adanya adopsi teknologi informasi terhadap perusahaan. Nah, itu baru dia ada perubahan struktur. Tapi kalau parameter biasanya cuma parameter itu udah ada di situ tuh. Tinggal ada rubah aja angkanya, mau angkanya 0, angkanya 0,5. Nah, biasanya itu kalau parameter itu bisa kita gunakan untuk validasi behavior konteks ya. Jadi behavior itu artinya, sorry, namanya itu saya lupa. Jadi kondisi yang sangat minus dan kondisi yang sangat maksimum. Jadi di sini kita otak di oh bener nggak sih parameternya saya kasih yang paling minimum itu sistemnya seperti apa, kemudian saya kasih paling maksimum parameternya itu seperti apa jalannya modelnya itu bisa kita pakai untuk validasi sebenarnya gitu. Kemudian setelah Anda lakukan eksperimen, ketemu hasilnya Anda analisis di sini kan, dianalisis gitu ya. Kenapa ini kok pengaruh ke sini? Kemudian nanti Anda bandingkan dengan comparison dengan teori gitu ya. Nah, di sini nih. Nah, setelah itu baru Anda dapatkan kesimpulan. Nah, kesimpulan itu nanti akan Anda kembalikan ke sistem. Nah, di sini mungkin nanti ada feedback lagi untuk apa namanya ketika ada yang kurang ya di sistem, maka kita akan balik lagi ke simulasi nih. Simulasinya mungkin ada yang kurang. Jadi ini proses iterasi ya. Membuat simulasi model itu nggak bisa sekali jalan, tetapi ada beberapa kali misalnya kita harus running untuk memastikan bahwa apa yang kita modelkan ini benar-benar bisa merepresentasikan model nyata ya. Merepresentasikan ya, bukan mirip, bukan sama, tetapi merepresentasikan. Seperti itu. Kemudian kita lanjut di sini. Nah, di sini adalah beberapa step ya, yang berhubungan dengan pengembangan simulasi ya. Yang pertama pasti identify the problems ya. Masalahnya itu harus identifikasi dulu apa gitu ya. What, kemudian where, how ya. Jadi apa yang terjadi di mana, bagaimana, who ya, siapa objeknya gitu ya. Itu pasti kita identifikasi di sini. Kemudian setelah identifikasi problem, kita formulasikan problemnya ya. Misalnya formulasi berbentuk formulasi model konseptual di sini ya. Model konseptual gitu ya. Kemudian belum belum sampai tapi itu baru konsep-konsep atau kerangkanya biasanya ada kerangkanya oh masalahnya gini kemudian input output di sini sudah harus di develop ya ini apa aja sih variabel inputnya variabel outputnya apa aja kita udah tahu di sini ya kemudian di sini udah collect and process real data ini kalian collect data nih sini cukup lumayan agak memakan waktu ya untuk collecting data itu jadi penelitian itu juga anda juga harus mengalokasikan waktu untuk collecting data. Data itu tergantung penelitiannya ya. Ada yang pentingnya datanya cepat, ada yang memang butuh yang kesabaran seperti itu. Jadi proses di sistem data kita amati. Misalnya kalau di situ kita menggunakan historical data ya. Jadi data dari dulu ya beberapa tahun ke yang lalu kita ambil datanya agar kita tahu berapa rate-nya begitu ya. Nanti kita masukkan ke dalam modelnya. Kemudian format development lainnya udah mulai develop modelnya ya.
Jadi udah ada perancangan di sini, harus ada perancangan, dan dia langsung biasanya dibantu oleh software tertentu ya, dengan software tertentu. Jadi ya tergantung modelnya. Jadi software itu tergantung modelnya mau seperti apa, kebutuhannya seperti apa. Kemudian validate the model. Nah, semua model itu wajib divalidasi. Nah, ini Dana yang suka lupa nih. Anggapnya modelnya udah nih kayak gini gitu ya. Kita harus validasi. Ada yang namanya verifikasi, ada namanya validasi. Coba saya mau tanya, siapa ya? Ini udah ada presensi belum? Belum ada presensi ya? Mbak Olive belum presensi ya? Apa Bu? Presensinya belum ada ya? Belum, Bu. Oh ya, nanti saya coba. Coba Mbak Anjar Setiawati, Mbak Anjar, bedanya verifikasi dan validasi apa coba? Kira-kira, what is the difference dalam bahasa sederhana? Bedanya verifikasi dan validasi. Halo, halo. Mungkin kalau misalkan kayak Hmm, buat produk gitu, Bu, kalau hmm, verifikasi itu hmm. eh, dia menyatakan udah benar belum, dibuat dengan benar belum produknya sesuai atau enggaknya gitu. Dibuat dengan benar atau enggak. Nah, kalau misalkan eh, validasi itu kayak eh, validasi si produk ini benar-benar memenuhi kebutuhan kebutuhan pasar itu atau enggak, memenuhi harapan pengguna si produknya atau enggak gitu paling. Oke, oke. Ya, bisa diterima, Mbak. Ya, hampir benar ya. Kalau di dalam model itu sama, hampir sama sebenarnya. Kalau verifikasi sebenarnya kita mengecek kebenaran dari eh, sistem tersebut ya. Jadi apakah si yang kita gunakan ini, ya kalau di dalam software itu, apakah memang benar nih sesuai dengan logika gitu ya. Verifikasi itu kalau di dalam software simulasi ya, simulasi itu kebenaran dalam eh, logika. Artinya kalau A naik, B-nya naik nih, bener apa enggak nih gitu ya. Kita cek aja di situ ya, kebenaran di dalam softwarenya. Jadi tidak ada error. Misalnya kita ngomongnya, oh ini nggak ada error nih gitu ya. Benar gitu bahwa yang kita lakukan ini sesuai dengan prosedur gitu ya. Dilakukan sesuai dengan prosedur gitu ya. Terus tidak ada error misalnya gitu ya. Terus sudah dijalankan. Nah, itu verifikasi. Tapi kalau validasi itu kita harus membandingkan dengan dunia nyata. Gimana caranya kira-kira membandingkan dunia nyata? Ya, Anda harus punya data. Misalnya Anda punya data nih, 300 misalkan. Ya, Anda bagi datanya, mana yang untuk validasi, mana yang Anda akan gunakan untuk simulasinya gitu. Jadi data validasi ini harus jangan data untuk simulasinya beda. Datanya harus beda lagi gitu. Jadi sehingga kita udah tahu untuk data. Jadi kita harus tahu bahwa apakah model ini robust. Robust itu artinya nggak bisa apa nggak bisa digoyang-goyangkan gitu loh ketika dimasukin data apa aja tuh dia hasilnya itu handal gitu, reliable gitu. Jadi dia robust, modelnya itu model yang robust ya. Jadi robust model. Jadi dia datanya tuh dia modelnya tuh handal. Jadi ketika dimasuk data apa aja itu eh tetap jalannya itu sesuai gitu, masuk make sense gitu ya. Jadi kita bandingin, apakah biasanya kita harus bandingin tuh, tanyain tuh, apakah model ini itu validasinya bagaimana ya? Kita gunakan data kondisi lainnya gitu ya. Kemudian kita bandingkan, di situ kita hitung berapa variasi yang terjadi atau variansinya, bisa standar deviasinya, kemudian R square-nya misalkan gitu ya, kemudian MAPE atau mean square error-nya. Jadi kita bandingkan. Jadi kita pakai parameter-parameter uji gitu ya untuk mengatakan bahwa ini tervalidasi. Misalnya kalau di sini itu pakai uji T begitu ya. Untuk apakah eh, data yang simulasi T itu adalah signifikan gitu ya, dengan data model prediksinya gitu kan. Yang jadi seperti itu.
Kemudian dokumen model for future use ya. Jadi model-model untuk penggunaan untuk ke depan itu, misalnya untuk skenario itu Anda harus gunakan, nah apa nih kira-kira model dokumennya gitu ya untuk memprediksi ke depannya gitu. Kemudian select appropriate experimental design, misalnya Anda ini membuat eksperimen-eksperimen gitu ya. Tentunya misalkan ada skenario-skenario tertentu ya yang Anda gunakan untuk sebagai peningkatan ya. Kita kan harus improve ya. Misalnya improve quality, improve apa yang Anda gunakan untuk meningkatkan kualitas dari model existing. Nah, existingnya kurang A, kurang B, berarti Anda harus gunakan eksperimen-eksperimen apa agar si modalnya ini bisa meningkatkan kondisi dari sebelumnya. Kemudian establish evidence condition for runs. Jadi di sini kita mulai merun ya, menjalankan model-model kondisi-kondisi eksperimen tadi kita jalankan. Nah, setelah kita jalankan seperti itu, lalu perform simulasi run ya. Jadi di sini kita mendapatkan hasilnya, simulasinya seperti apa. Baru setelah kita dapatkan, kita interpret and present result. Jadi nah di sini itu harusnya kita ada perbandingan selain kita membahas model existing. Ini saya jadi kayak ngajarin MATPAN ya. Ini kayak metode MATPAN loh sebenarnya. Kita juga membahas komparasi atau perbandingan dengan model prediksi ya. Kemudian setelah model prediksi, juga jangan lupa dibahas eksperimennya. Eksperimen ini bisa juga bentuknya adalah skenario. Jadi ada tiga nih. Jadi existing, ya existing, kemudian prediksi, model prediksi, kemudian skenario ya. Jadi ada existing, prediksi, dan skenario. Jadi biasanya gitu. Tiga itu yang kita bahas. Kemudian recommended further course of action. Jadi setelah itu, kalau TI itu kan problem solving. Nggak cuma selesai dibahas, pasti udah. Ya apa rekomendasi Anda itu apa? Your statement and your judgment itu apa? Berdasarkan dari semua ini, the whole ini sudah Anda validasi, udah Anda interpretasi, kemudian Anda mungkin mempertimbangkan faktor lain, Anda rekomendasikan, oh sebaiknya untuk perusahaan A, dalam meningkatkan ini membutuhkan apa gitu ya. Jadi berdasarkan ini aja skenario tadi itu aman yang terbaik yang mana, dasarnya kenapa terbaik, oh karena skenario A ini memberikan peningkatan yang lebih besar untuk profit misalnya gitu. Jadi dengan standar error yang cukup kecil misalnya, jadi harus gitu ya, harus ada rekomendasi karena Anda engineer, Anda ditugaskan untuk memperbaiki suatu. Kalau engineer itu sebenarnya dia memperbaiki kesejahteraan ya. Jadi kesejahteraan itu artinya ya peningkatan apapun yang baik, ya itu tuh engineer dalam konteks adalah engineering. Jadi sebenarnya kalau engineer itu kan fungsi tugas utamanya kan peningkatan kesejahteraan ya. Kalau Anda di bangunan ya berarti peningkatan keamanan dari bangunan itu. Kalau Anda di industri ya bagaimana industri itu biar sustain gitu ya. Jadi industri engineer itu tugasnya cukup berat karena dia harus meningkatkan kesejahteraan. Bayangkan meningkatkan kesejahteraan loh. Jadi di sini makanya kita eh, apa rekomendasinya adalah untuk improve ya yang sifatnya adalah untuk peningkatan yang lebih baik seperti itu. Nah, kita masuk ke sistem dynamic simulation. Nah, di sistem dynamic simulation ini sebenarnya kemarin kita sudah belajar sistem thinking ya, teman-teman. Sistem thinking di sini ya. Sistem thinking ini adalah sebenarnya basic dari sistem dynamics ya. Kalau kita ngomongin sistem dynamics, berarti kita harus siap berpikir secara sistem gitu ya, sistem dynamics di sini. Nah, sistem dynamics ini ya sifatnya adalah dia continuous simulation. Dia menyelesaikan masalah-masalah yang kontinu, teman-teman. Jadi yang terus-terusan ada, berulang, bahkan permasalahan itu terus-terusan ada gitu ya. Misalnya kayak eh, misalnya kayak prediksi pertumbuhan eh, permintaan beras misalnya gitu ya. Itu kan continue. Orang kan why continuous? Because kenapa kok permintaan beras itu disebutnya dia continue Mbak Cecilia? Karena kenapa? Kenapa permintaan beras itu kok disebut kondisi continue Mbak Cecilia? Kalau Mbak Cecilia Elisa, kita Ya, betulkan pikiran aja. Mm-mm, silakan. permintaan itu selalu kontinu karena orang-orang itu selalu membutuhkan.
gitu, Bos. Jadi selalu Betul. ada permintaan. Betul. Karena orang kan terus makan ya. Makan itu sesuatu yang nggak bisa dicegah gitu. Makan itu orang selalu butuh makan setiap hari. Makanya itu continue gitu. Nggak bisa di stop gitu. Permintaan negara ini akan beras itu pasti akan nambah-nambah. Akan ada terus gitu. Jadi itu nggak bisa di stop permintaannya. Atau mungkin kan berulang. Itu juga continuous ya. Kemudian di sistem dinamis ini juga dia memberikan insight untuk sistem thinking. Jadi selain sistem thinking yang mempengaruhi sistem dinamis juga memberikan insight bagi sistem thinking itu sendiri begitu ya. Begitu juga sistem dinamis itu dia sifatnya continuous simulation. Dan continuous simulation ini sebenarnya dia membutuhkan sistem dinamik untuk apa? Untuk mengevaluasi performanya gitu, untuk memprediksi performa, untuk memprediksi long term effect ya, long term effect ya, efek jangka panjang dari simulasinya gitu. Jadi sistem dinamis itu adalah yang pertama dia sistem thinking, yang kedua dia adalah continuous simulation. Jadi simulasi-simulasi yang sifatnya continuous itu kita bisa katakan kita bisa selesaikan dengan sistem dinamis. Tapi nanti ada beberapa ketentuan ya yang harus dipenuhi untuk kita memakai sistem dinamik. Jadi kalau kalian bikin TA tidak semua bisa diselesaikan dengan satu model gitu ya. Model itu sebenarnya tadi banyak ya, ada yang deterministik, ada stokastik. Nah, Anda harus mulai dari what's your problem. Masalah Anda itu sih apa gitu. Problem Anda itu sifatnya apa gitu. Sifatnya apa gitu ya. Deterministik, stokastik, kemudian discrete, continue. Nah, kalau discrete, sistem dinamis itu nggak bisa pakai. Tapi kalau continue, oke, pakai sistem dinamis, oke. Jadi di situ, jadi pasti akan ditanyakan ketika nanti Anda menggunakan apa namanya software ini atau menggunakan metode pendekatan ini, pasti tanyakan why you use this approach gitu. Kenapa Anda menggunakan pendekatan ini gitu? Itu harus bisa jawab gitu ya. Eh, kalau skit udah pasti saya yakin ini nggak benar nih gitu, nggak mungkin sistem dinamis itu untuk menyelesaikan masalah musik itu sistem dinamis nggak berlaku, tapi kalau continue sistem dinamis is okay untuk menyelesaikan masalah itu. Kemudian berikutnya adalah kompleks sistem. Ya, kompleks sistem di sini adalah dia sistemnya tuh nggak bisa multiple interacting komponen. Jadi banyak tadi sudah saya jelaskan ya, banyak komponen-komponen yang terlibat antara komponen tadi berinteraksi, bahkan interaksinya itu nggak cuma entitas A sejenis, tapi entitas yang berbeda. Jadi entitasnya itu saling berinteraksi, bahkan nggak cuma interaksi interaksi dia dengan dirinya, dengan sesamanya, tetapi mungkin interaksi dia dengan entitas lainnya ya, entitas sejenis atau entitas yang berbeda jenis gitu ya. Ya. Kayak tadi ya, ikan dengan ikan mungkin dia ada interaksi di situ gitu ya. Ketika ada makanan satu, si ikan itu ikut juga nih, oh ngerebutin makanan. Tapi ikan itu juga interaksi dengan lingkungan. Ketika cuacanya panas, mungkin banyak ikan yang akhirnya cuacanya banyak hujan, hujan yang terlalu apa namanya asam, ikan itu mati. Berarti itu kan ada interaksi entitas itu dengan entitas lainnya seperti itu ya. Jadi hati-hati. Terus that may not straightforward relation. Jadi di sistem dinamis itu dia tidak straightforward. Jadi bukan sistemnya linear gini loh. Kan ada gini, pengaruh ke ini, pengaruh ke ini, pengaruh ke ini. Dah, selesai ini. Ini A, ini B, pengaruh ke C, ini D. Jadi not sistem dynamic ya. Tapi sistem dynamic itu dia pasti bisa jadi ini ke sini ya, muter. Bisa jadi ini ke sana, ya, ini ke sana. Jadi dia nggak mungkin dia straightforward. Dia itu pasti dia ada feedback ya, kembali lagi return. Jadi bisa bisa akhirnya dia membentuk seperti siklus seperti itu ya. Itu namanya sistem dynamic. Kemudian ada dynamic behavior. Behavior itu adalah fokus on how the system change over time. Jadi fokus pada bagaimana sistem itu berubah sepanjang waktu ya. Jadi sama waktu itu masih seperti halnya kita studinya itu studi long term effect and trends. Jadi kita studi itu studi jangka panjang ya. Dan jangka panjang. Misalnya kayak population growth ya. Terus mungkin prediction apa ya? Mungkin prediksi
eh, kenaikan apa ya? Pertumbuhan pendapatan negara misalnya kita ini bisa nih. Karena pendapatan itu pasti akan terus ada, jadi kita long term effect and trends ya, jadi population growth ini orang kelahiran selalu ada, kematian selalu ada, makanya kita bisa pelajari tuh population growth gitu ya. Kemudian tadi nonlinearisasi ini sudah ya, nonlinear bukan pola gini, ini pasti bukan eksperimen dinamis tapi mungkin kurvanya gini gitu ya, ini kurvanya turun seperti ini, jadi nonlinear relationship. Kemudian feedback loop structure tadi sudah saya jelaskan di sini ya. Jadi feedback loop tadi, feedback loop di sini A pengaruh ke B, dari A ke B, B ke C, jadi B ke A, jadi itu feedback yang namanya feedback loops. Kemudian incorporating time delay, jadi dia mungkin pengaruh ke delay juga. Sebenarnya seperti apa delay? Saya gini, delay itu misalnya kemajuan eh, pertumbuhan suatu gini nih. Di tahun X ini Y misalnya gitu. Nah, misalnya gini. Di tahun ini pertumbuhan IPM indeks pembangunan manusia itu segini misalnya gitu. Padahal ini misalnya jumlah beasiswa gitu ya. Beasiswa. Ini adalah IPM itu adalah, Anda pernah belajar ini nggak IPM? Nggak di search ya, namanya indeks pembangunan manusia ya. Jadi IPM kita tuh rendah di 70 kalau nggak salah ya. Belum nyampe 90 pembangunan manusia. Jadi pemerintah itu mau menaikkan pembangunan manusia nih, harapannya itu ada di 9 kayak gitu ya. Terus kasih beasiswa banyak banget gitu ya di tahun ini gitu. Tapi PM kita tuh masih segini aja nih, masih di bawah 9 terus gini gitu ya. Selama misalkan 10 tahun gitu, satu sampai satu, 2, 3, 4, 5. Tapi begitu tahun ke-10 itu kayak gini nih, mulai naik, 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 naik. Nah, ini adalah time delay di sini nih, time delay. Kenapa delay? Nah, ketika 10 tahun ini pemerintah menggenjotkan dana-dana yang banyak banget nih buat beasiswa, itu mahasiswanya masih pada kuliah gitu. Harapannya kalau banyak orang yang kuliah, dia bisa memiliki tingkat intelektual yang meningkat, ya. Intelektual yang meningkat nanti bisa memberikan apa namanya, banyak orang yang bisa membangun lapangan pekerjaan lebih baik, begitu. Kemudian banyak orang yang ditempatkan dengan lebih baik, banyak sarjana. Maksudnya IPM itu kan banyaknya sarjana, banyaknya magister, banyaknya doktor gitu ya, satunya yang indikatornya. Jadi kalau kita banyak doktor, banyak sarjana gitu, maka kita dianggapnya IPK-nya makin tinggi gitu ya. Terus, tapi selama setahun ini kan masih dalam, orang kuliah itu kan bisa sampai 5 tahun, 7 tahun begitu. Mungkin kalau dokter itu lebih lama lagi. Mungkin belum kelihatan nih efeknya sampai 10 tahun. Tetapi begitu ke 10 tahun, artinya di sini mungkin Anda masih, saya Anda kuliah 4 tahun ya, ibaratnya 4 tahun lulus, kemudian Anda masih belajar kerja 3 tahun. Tapi mungkin setelah tahun ke-8, ke-10, Anda sudah mulai bergerak nih. Artinya Anda sudah mulai membangun lapangan pekerjaan misalnya, sudah banyak orang yang sadar tentang pendidikan. Nah, itu sebuah investasi gitu loh. Jadi nggak bisa langsung, dampaknya nggak bisa kelihatan besok, tapi masih lama. Misalnya bisa jadi 4 tahun lagi, 5 tahun lagi baru kelihatan gitu kan. Karena itu butuh proses yang cukup lama, jadi tim delay. Sama juga kayak misalnya kita produksi eh, sesuatu produk, ada time delay di prosesnya gitu ya. Ada proses yang dia tuh nggak bisa langsung diproses, harus menunggu dulu. Itu namanya time delays ya. Kemudian counterintuitive. Di sini counterintuitive itu adalah sesuatu yang berlawanan dengan apa yang secara umum diharapkan atau dianggap orang benar ya. Tadi ya, saya katakan bahwa menaikkan harga produk tidak selalu dapat meningkatkan pendapatan perusahaan ya. Bukan berarti setiap peningkatan harga meningkat itu pendapatannya meningkat, itu belum tentu gitu ya. Jadi harusnya kan kalau harga produknya naik, berarti nanti ngitungnya kan banyak demand dikali harga. Nggak seperti itu caranya gitu ya. Tapi mungkin ketika harga produk naik, maka orang banyak pada nggak mau beli, sehingga ya pendapatan perusahaan akan turun misalnya seperti itu. Jadi ada counterintuitif ya. Kenapa kok semakin banyak pakan ikan yang saya kasih, kok ikannya semakin sedikit, mungkin banyak ikan yang mati karena kondisi tidak optimal. Jadi ketika Anda kasih pakan ikan kebanyakan, tuh ikannya makin lama makin berkurang karena banyak yang mati atau keracunan seperti itu. Jadi
Itu namanya counterintuitif. Jadi kita itu kalau di sini itu memakai teorinya itu memang secara A per B-nya itu sekiranya linear itu kalau digabungkan jadinya non-linear karena saling berhubungan antar entitas tersebut gitu ya. Yang ini yang terakhir, accommodate deterministic and stochastic model. Jadi model sistem itu dia deterministik iya, tapi stokastik iya. Tapi nggak mungkin deterministik semua dan stokastik semua ya. Nanti modelnya nggak jalan. Jadi stokastiknya sistem dinamis pasti ada deterministiknya. Kenapa? Di sini ditentukan untuk parameter. Mesti ada parameter awal yang digunakan untuk ini sebagai inisial atau inisial. Sebenarnya dia kan tetap nih deterministik. Terus di sini juga mungkin kita menggunakan random acak gitu ya di dalam formulasi. Nanti kita coba belajar ya setelah Anda download defensifnya ya. Jadi dia menaungi sebenarnya di dua, deterministik dan stokastik model ya. Tapi ingat bahwa sistem dinamis itu pasti dia adalah walaupun domestik atau dia pasti akan continuous, dia nggak mungkin discrete ya, continuous. Jadi kalau penelitian Anda discrete ya jangan pakai sisdin, tapi kalau masalah yang diteliti itu sistemnya dia continuous, Anda mungkin bisa mempertimbangkan dynamic system ini atau sistem dinamis ini untuk menyelesaikan permasalahan model Anda. Seperti itu ya. Sampai di sini paham teman-teman mengenai sistem dynamic simulation sebelum kita lanjutkan? Bisa diterima nggak Mas Rizky Farel penjelasan saya? Mungkin ada yang ditanyakan? Halo? Ada yang ditanya Mas Rizky? Mas Rizky Farel? Ada nggak? Atau Mbak Mas Hafiz ada yang ditanyakan nggak? Jauh ini bisa diterima nggak? Masih? Masih masih bisa, Bu. Oke, oke, saya lanjutkan ya. Oke, kemudian, nah sistem dinamis ini di sini ya ada dua ya. Dia deterministik, kemudian stokastik. Deterministik itu setiap run model with the same input produce the same output ya. Jadi misalnya di sini kita memakai untuk initial condition. Misalnya initial condition itu kita mau pakai berapa harga beras saat ini itu berapa ya 12.000, 14.000 misalnya gitu ya. Nanti kita mau itu peningkatannya berapa setelah tahun ke-50 gitu. Jadi ini kan tetap nih. Kemudian parameter apa misalnya peningkatannya mau berapa asumsinya misalkan 0,2. Nah kita hitung terus sampai. Nah, jadi ada beberapa inisial yang diproduce eh, apa nilainya sama seperti itu. Kemudian ada juga stokastik. Stokastik itu berhubungan dengan randomness. Jadi keacakan ya, keacakan pada variabel-variabel yang uncertainty ya, yang tidak tentu ya, yang tidak pasti ya, untuk mensimulasikan kondisi yang tidak pasti ya. Jadi misalkan di sini kita demand fluctuation, nah ini misalnya gitu. Oh, demand ini selalu naik turun, kira-kira berapa gitu ya. Mungkin setiap 3 tahun dia naik 0,3 gitu ya. Tapi setiap 3 tahun sekali karena musim apa namanya dia turun jadi 0,1. Jadi ada strateginya pakai misalkan random, random acak gitu ya, random apa gitu ya ada dan seterusnya. Jadi atau mungkin pakai step misalnya step itu artinya dia di tahun ke-10 naiknya 0,2 tapi tahun-tahun berikutnya ini 0,1 jadi ada stokastiknya seperti itu. Resource availability seperti itu ya ketersediaan sumber daya itu kan stokastik tuh kira-kira berapa sih gitu berapa persen sih peningkatannya gitu itu tuh stokastik bukan sesuatu yang bisa tetap ya. Ini adalah salah satu dari Forrester bagaimana tahapan step-step dalam sistem dynamics simulation. Itu ada the system. Pertama kita pasti akan mendefinisikan sistem itu seperti apa, mendefinisikan sistem. Kemudian convert the system to level and rate equation. Jadi di situ ada namanya level-level itu stok. Jadi stok itu sifatnya dia akumulasi. Jadi dia ngumpulin terus ya. Kerjaannya akumulasi. Ada juga rate. Rate itu pekerjaannya adalah ini ya. Rate, rate itu dia kerjanya adalah
eh apa ya? Bentuknya formasinya perkalian. Di sini adalah pertumbuhannya ya. Pertumbuhannya bisa negatif, bisa positif ya. Pertumbuhannya seperti apa? Jadi ada equation yang di sini berisi equation itu artinya ada persamaan-persamaannya gitu ya. Kemudian di sini ada simulate the model ini disimulasikan. Habis disimulasikan berarti di sini di run di situ ya diverifikasi, kemudian divalidasi di sini. Kemudian setelah valid, verif, verif dan valid, kemudian kita desain alternative policy atau mendesain skenario-nya dan strukturnya. Kemudian di situ nanti ada educate and debate. Jadi di sini itu lebih ke eh ada kok kondisinya gini ya, misalnya ada semacam kayak interpretasi gitu ya. Kondisinya seperti ini, sini nanti Anda akan mulai berpikir nih, giniin apa ya gitu, modelnya pakai skenario ini atau di bagaimanapun ya biar bisa diimprove ini kualitasnya misalkan bisa diimprove outputnya seperti itu. Terus itu bahwa implementation in policies and structure. Jadi yang step ke-6 ini mengimplementasikan perubahan dalam pada kebijakan dan struktur. Nah, implement ini sebenarnya kadang sulit ya dilakukan karena eh, implementasi ini butuh banyak sumber daya ya. Jadi kalau Anda membuat model kemudian diimplementasikan ke perusahaan atau itu perusahaannya juga harus mau untuk implementasi. Jadi kalau kalau mungkin tingkat teknologinya nggak nyampe tinggi ya mungkin sampai bukan elemen tapi lebih ke merekomendasikan begitu ya. Kalau merekomendasikan ini lebih reliable untuk penelitian S1 gitu. Tapi kalau implementasi itu butuh sekali, kalau lebih masih lebih bagus ini butuh eh, sumber daya yang banyak gitu. Jadi ada pakarnya, kemudian ada yang mengevaluasi perubahan itu, apakah perubahan itu benar-benar meningkatkan outputnya yang diharapkan seperti itu ya. Oke, thank you. Sampai di sini ada pertanyaan. Silahkan jika ada yang ditanyakan. Ini kita masih belajar modeling ya. Oke. Nah, eh, sambil menunggu, mungkin saya mau kemarin ada berapa kelompok ya Mbak Olivia ya, yang ininya. Silakan jika ada Ada pertanyaan. ada Hah? 4 kelompok, Bu. 4 kelompok ya. Satu, dua, Iya, tiganya siapa berarti? Menurut saya. sebentar, Bu. Saya kirim list nama-nama kelompoknya. Oh, baik. Kita masih ada waktu 30 menit ya sekitaran ya. Tadi mulai setengah 4. Ya mungkin 20 menit. Sudah saya kirim ke grup, Bu, listnya. Oke. Hmm. Ya, oke kita mulai dari kelompok 3 ada nggak? Coba presentasikan ya Mas hasil yang kemarin itu seperti apa? Nanti baru kita diskusi bersama-sama ya. Silahkan di kelompok 3. Kelompok 3 itu ada siapa? Petra, Tengku, dan Anjar. Silahkan siapa yang mau duluan. Eh, ya Bu, sebentar ya Bu. Ya. Terus untuk persiapan, maksudnya adalah kelompok 1 ya. Setelah 3 kelompok 1 persiapan ya. Itu persiapan 1 ada Ergenvo, Johnson, Rizky Farel, dan Anisha. Bu, izin bentar. Soalnya saya kirim di Classroom, apa, maksudnya miring gitu Bu. Jadi saya kirim ulang dulu bentar, nggak apa-apa ya Bu ya?
Ya nanti aja dikirim ulangnya, presentasi dulu aja Mas, gampang Oh iya, kok. udah. Setelah Baik, Bu. presentasi baru dikirim ulang ya. Baik, Bu. Izin share screen ya, Bu. Ya silahkan. Udah kelihatan belum, Bu, share screen-nya, Bu?